Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin memperkenalkan kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Widya Wijaya, ada Aida Nur Cahyani, dan Kofifa Alfafarika. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju penjelasan materi. Proses asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah proses interaksi pranata sosial yang mengarah terbentuknya persatuan. Maka interaksi sosial ini adalah proses sosial yang berjalan positif dan menghasilkan keteraturan dan integrasi sosial. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk dari proses asosiatif. Yang pertama ada kerjasama, kedua akomodasi, ketiga asimilasi, dan yang keempat ada akulturasi. Yang pertama ada kerjasama atau cooperation. Kerjasama hadir karena masyarakat menyadari bahwa adanya kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat beberapa bentuk dari kerjasama, di antaranya ialah kerjasama langsung. Kerjasama yang terjadi karena adanya perintah dari atasan. Contohnya seperti guru yang memberikan tugas kelompok pada murid atau seorang atasan yang memberikan perintah kepada karyawannya. Yang kedua ada kerjasama spontan. Kerjasama spontan merupakan kerjasama yang timbul secara spontan. Contohnya seperti menolong orang yang terkena musibah. Selanjutnya ada kerjasama kontrak. Kerjasama yang terjadi atas dasar ketentuan tertentu yang disetujui bersama dalam jangka waktu tertentu. Contohnya ada perjanjian bisnis antar dua perusahaan atau lebih. Selanjutnya ada kerjasama tradisional, ialah kerjasama yang terbentuk karena adanya sistem tradisi yang kondusif, atau merupakan bagian unsur dari sistem sosial untuk menjaga nilai-nilai kultural. Contohnya seperti gotong royong, kerja bakti. Kemudian selanjutnya, bentuk dari asosiatif lainnya ada akomodasi atau accommodation, yang merupakan suatu proses ke arah tercapainya kesepakatan di antara kedua belah pihak yang tengah bersengketa, atau dapat disebut pula sebagai usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan untuk mencapai kestabilan. Adapun bentuk dari akomodasi sendiri ialah yang pertama ada koersi atau coercion, yang merupakan upaya mencapai kesepakatan yang dilakukan melalui paksaan secara fisik maupun psikologis. Pemaksaan tersebut dilakukan oleh aparat yang berwajib seperti polisi, kepala adat, atau tokoh masyarakat lain. Pemaksaan seperti ini biasanya dilakukan kalau masing-masing tetap pada pendirian mereka dan tidak dapat diselesaikan dengan cara damai. Contohnya seperti pembubaran paksa terhadap para demonstran yang dilakukan oleh aparat. Yang kedua ada kompromi atau compromise. Tujuan dilakukannya kompromi adalah agar silang pendapat satu dengan yang lain dapat terselesaikan dengan membuat kesepakatan baru. Kesepakatan baru itulah yang merupakan kesepakatan yang dianggap saling menguntungkan antara kedua belah pihak, atau dengan kata lain penyelesaian masalah antar kedua belah pihak secara kekeluargaan yang diharapkan dapat mengurangi ketegangan yang tercipta di suatu kondisi tertentu. Contoh kecilnya seperti kompromi antar saudara untuk memutuskan memilih saluran TV yang semula berbeda dapat dikompromikan agar mendapat kesepakatan yang sama. Selanjutnya ada arbitrasi atau arbitration. Arbitrasi merupakan penggunaan jasa penengah dalam usaha memperoleh kesepakatan antar dua pihak yang berinteraksi tetapi mengalami jalan buntu. Dibutuhkannya jasa perantara yang mencoba mengadakan negosiasi atau tawar-menawar antar kepentingan dua pihak yang berinteraksi tersebut guna menemukan jalan keluar yang nantinya didapati kesepakatan antara kedua belah pihak. Contoh dari arbitrasi sendiri adalah pasangan suami istri yang ngotot berkeinginan untuk bercerai. Mereka mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama. Kemudian pengadilan agama menyarankan mereka untuk tidak bercerai dengan berbagai nasihat yang dilakukan di pengadilan.
Nasihat tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak dan mereka memutuskan untuk tidak bercerai dan kembali hidup bersama. Selanjutnya ada mediasi atau mediation, yang merupakan upaya menjembatani antara dua orang atau pihak yang melakukan interaksi, tetapi tidak tercapai suatu kesepakatan. Biasanya terjadi kepada dua pihak yang enggan untuk bertemu atau berbicara. Kemudian, dalam penyelesaiannya membutuhkan seorang mediator yang berupaya untuk menjembatani kedua belah pihak agar mau bertemu dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Contoh dari mediasi sendiri adalah kasus pembajakan pesawat. Dalam kasus tersebut, biasanya ada mediator yang mengadakan pembicaraan dengan pemerintah dan pembajak. Apa yang diinginkan pembajak disampaikan kepada pemerintah dan apa yang diinginkan pemerintah disampaikan kepada pembajak. Mediator kemudian dapat menjembatani kedua kepentingan pembajak tersebut, sehingga ketegangan dapat diakhiri. Selanjutnya ada konsiliasi atau conciliation, merupakan akomodasi yang berupaya untuk mengadakan kesepakatan baru atau berdamai kembali dari permusuhan yang selama ini terjadi, serta merupakan suatu upaya mempertemukan beberapa pihak yang sedang berada di lingkup konflik dengan melibatkan perwakilan dari pihak yang bersangkutan sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan bersama dengan tenang. Contoh dari konsiliasi sendiri adalah sengketa warisan yang ujungnya berdampak pada renggangnya hubungan keluarga. Mereka saling berebut dan mengaku yang paling berhak. Akhirnya keluarga tersebut bercerai-berai dan tidak saling menyapa satu dengan yang lain. Mereka membentuk kelompok sendiri-sendiri yang sepaham pendapatnya dan bermusuhan dengan kelompok lain yang berbeda pendapat. Untuk mendamaikan kasus ini, maka keinginan-keinginan keduanya harus dipertemukan untuk mencapai suatu kesepakatan yang nantinya dapat menemukan jalan keluar, sehingga perdamaian yang baru tersebut adalah wujud dari konsiliasi. Kemudian, selanjutnya ada toleransi atau tolerans. Toleransi timbul secara ilmiah dari aksi individu untuk menghargai orang lain dengan cara mengorbankan sedikit kepentingan sendiri agar tidak terjadi perselisihan. Bentuk akomodasi ini merupakan bentuk yang terjadi tanpa persetujuan yang sifatnya formal. Contoh kecilnya adalah hidup berdampingan dengan agama lain, dengan membiarkan mereka melakukan kewajibannya tanpa mengganggunya. Yang terakhir, bentuk akomodasi ada adjudikasi atau adjudication, merupakan upaya mencapai kesepakatan melalui peradilan. Hal tersebut terjadi manakala kedua pihak tetap pada pendiriannya. Kesepakatan ini dapat terjadi melalui lembaga peradilan yang diputuskan dengan bukti tertentu dan alasan tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Nah, contohnya seperti perkara yang diselesaikan di pengadilan negeri terkait dengan masalah-masalah pidana maupun perdata. Yang ketiga ada proses asimilasi. Asimilasi terjadi karena perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang melebur sehingga menghilangkan budaya asli serta menghasilkan suatu budaya baru yang lebih dominan. Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Secara singkat, proses asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap yang sama, walau kadangkala bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencapai kesatuan atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi. Menurut Robert dan Ernest, proses asimilasi adalah suatu proses interpretasi dan fusi di mana orang-orang dan kelompok memperoleh kenangan, sentimen, dan sikap orang lain atau kelompok sehingga dapat berbagi pengalaman dan sejarah. Dan kemudian kebudayaan tersebut digabungkan dengan kebudayaan lain
sehingga menghasilkan kebudayaan yang baru. Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi, yang pertama ada toleransi, yang kedua kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, yang ketiga sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, yang keempat sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, yang kelima ada persamaan dalam unsur kebudayaan, yang keenam perkawinan campuran, dan yang ketujuh adanya musuh bersama di luar. Selain ada faktor-faktor yang dapat mempermudah proses asimilasi, juga ada faktor-faktor umum yang dapat menjadi penghalang terjadinya asimilasi. Yang pertama, ada terisolasi kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. Yang ketiga, perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi. Yang keempat, perasaan bahwa suatu kebudayaan, golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lain. Yang kelima, perbedaan warna kulit atau perbedaan ciri-ciri badaniah. Yang keenam, golongan minoritas mengalami gangguan-gangguan dari golongan yang berkuasa. Dan yang ketujuh, ada perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi. Dan proses yang keempat ada akulturasi. Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat bertemu dengan suatu kebudayaan tertentu, dan diharapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing tersebut, lambat laun unsur kebudayaan di dalamnya dapat diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri. Atau dengan kata lain, akulturasi adalah suatu proses adaptasi kebudayaan dengan tetap mempertahankan kebudayaan lama. Proses akulturasi di tiap lingkungan masyarakat berbeda, bergantung pada karakteristik masyarakatnya serta bagaimana mereka menyikapi kebudayaan asing tersebut. Adapun contoh proses akulturasi, yang pertama ada Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus ini berarsitektur bangunan memadukan kebudayaan Islam dengan Hindu. Tetapi akulturasi tidak menghilangkan fungsi utama masjid sebagai tempat peribadatan umat Islam. Yang kedua, ada rumah dengan gaya arsitektur Cina kuno di daerah Rembang dan Lasem, Jawa Tengah. Akulturasi tidak menghilangkan fungsi utama sebuah rumah sebagai tempat tinggal dan tempat berteduh. Asimilasi dan akulturasi, jika didengar sekilas, pengertian proses asosiatif ini terdengar sama. Namun jika didengar secara spesifik, asimilasi dan akulturasi memiliki pengertian yang berbeda, yang dimana proses asimilasi merupakan peleburan dua kebudayaan atau lebih sehingga menghasilkan kebudayaan baru. Sedangkan akulturasi adalah pencampuran kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Maka bisa diartikan jika perbedaan utama asimilasi dan akulturasi terletak pada hilang atau tidaknya kebudayaan asli di kelompok masyarakat. Untuk yang terakhir ada pertentangan. Pertentangan atau yang biasa disebut juga konflik merupakan proses sosial antara individu atau kelompok yang berusaha menggapai tujuan dengan cara saling menjatuhkan, menantang pihak lawan dengan kekerasan dan ancaman. Dalam hal ini, masing-masing pihak berusaha untuk menghancurkan pihak yang lainnya. Pertentangan ini dapat terjadi disebabkan karena adanya perbedaan individu, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, perbedaan pola pikir, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Dan lalu proses disosiatif terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan.
Yang pertama ada persaingan. Persaingan merupakan sebuah proses sosial yang mana individu atau kelompok berusaha berlomba meraih tujuan yang sama untuk memenangkan persaingan tanpa menggunakan kekerasan dan ancaman, atau bisa dikatakan mereka melakukan persaingan tersebut dengan sportif. Persaingan dapat bersifat persaingan individu antar individu maupun kelompok antar kelompok. Lalu bentuk persaingan banyak sekali kita jumpai di lingkungan sekitar kita, mulai dari persaingan ekonomi, persaingan kedudukan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, dalam keseharian kita pasti banyak menggunakan handphone untuk beraktivitas. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, handphone telah bertransformasi menjadi kebutuhan dari setiap individu. Nah, hal ini membuat produsen dari merek handphone terus melakukan inovasi dan terobosan agar handphone keluaran pabriknya mampu bersaing dengan merek handphone lainnya. Kita juga sering menjumpai iklan-iklan berbagai merek handphone di media massa. Nah, hal itu menandakan mereka sedang bersaing, yaitu untuk mendapatkan banyak keuntungan dari penjualan handphone tersebut. Bisa juga kita melihat contoh dari pedagang sayur. Kan mereka sama-sama menjual sayur, namun strategi dagang mereka berbeda. Yang satu memberikan banyak diskon, yang satunya menawarkan sayuran yang premium nih misal. Nah, mereka melakukan hal tersebut yaitu sedang bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari pedagang lainnya. Bisa juga sebagai contoh lain dalam pertandingan sepak bola. Kan mereka bermain secara sportif untuk dapat memenangkan sebuah pertandingan. Selanjutnya ada kontravensi. Kontravensi merupakan interaksi yang menciptakan adanya sikap yang bertentangan atau bisa dikatakan tidak sepaham, tidak sepemikiran atau perbuatan yang dapat ditandai dengan ketidakpastian, keraguan, penolakan. Penyebab dari kontravensi bisa karena adanya perbedaan pendirian dan perbedaan pemikiran di antara kalangan masyarakat. Kontravensi sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu umum, sederhana, rahasia, intensif, dan taktis. Untuk yang umum, kontravensi umum contohnya seperti demo, protes, dan perlawanan gitu, kayak demo mahasiswa itu contoh dari kontravensi umum. Yang sederhana, contoh dari kontravensi sederhana meliputi menyangkal atau menyanggah pembicaraan dari orang lain. Lalu yang kontravensi rahasia contohnya seperti membocorkan rahasia atau pengkhianatan. Selanjutnya untuk kontravensi intensif contohnya meliputi penyebaran isu atau desas-desus, menghasut, memfitnah. Nah, memfitnah itu termasuk kontravensi intensif. Lalu yang terakhir, kontravensi taktis, meliputi provokasi, intimidasi, dan mengejutkan pihak yang berlawanan. Untuk yang terakhir ada pertentangan. Pertentangan atau yang biasa disebut juga konflik merupakan proses sosial antara individu atau kelompok yang berusaha menggapai tujuan dengan cara saling menjatuhkan, menantang pihak lawan dengan kekerasan dan ancaman. Dalam hal ini, masing-masing pihak berusaha untuk menghancurkan pihak yang lainnya. Pertentangan ini dapat
Jadi disebabkan karena adanya perbedaan individu, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, perbedaan pola pikir, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Dan tidak semua pertentangan berdampak negatif. Ada kalanya pertentangan menimbulkan dampak positif nih. Misal, bertambahnya rasa solidaritas antar kelompok tersebut. Lalu, mencapai keserasian yang dapat disetujui semua pihak. Pertentangan juga terbagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya pertentangan pribadi, pertentangan rasial, pertentangan politik, pertentangan antar kelas sosial, dan pertentangan internasional. Sebagai contoh, yang pertentangan pribadi seperti rasa tidak suka dengan orang lain sehingga menimbulkan kebencian dan perkelahian. Kayak di rumah bersiteru dengan adiknya atau saudaranya, itu juga termasuk pertentangan pribadi. Selanjutnya, untuk pertentangan rasial dapat diartikan sebagai ras, suku, dan semacamnya. Misalnya seperti pertentangan orang kulit hitam dengan orang kulit putih yang ada di Amerika. Lalu pertentangan politik. Pertentangan politik dapat terjadi sebab adanya perbedaan pandangan politik dan biasanya terjadi karena masing-masing kelompok ingin berkuasa terhadap suatu pemerintahan. Misalnya seperti pemberontakan G30 SPKI. Selanjutnya ada pertentangan antar kelas sosial. Biasanya muncul karena perbedaan kepentingan di antara kelas yang terdapat di masyarakat. Seperti nih, karyawan yang menuntut kenaikan gaji pada perusahaan. Antara majikan dengan pembantunya misal, kayak gitu. Terus yang terakhir ada pertentangan internasional disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang berpengaruh pada kedaulatan negara. Biasanya karena salah satu negara dirugikan oleh negara lain atau karena masing-masing negara ingin mempertahankan eksistensinya. Dan tak jarang pertentangan internasional ini dapat menyebabkan peperangan. Kayak misalnya konflik antara Palestina dengan Israel memperebutkan kekuasaan. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.